itu sejarah itu hilang. Ketokohannya seperti apa, terus makamnya di mana. Jadi untuk bisa menggali sejarah itu biar lebih detail, lebih tuntas dan eman-eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta sejarah dimanapun Anda berada. Selamat datang di pembahasan sejarah Temanggung bersama komunitas Kembang Teleng. Bersama narasumber kita ada Bapak Andi dan juga Bapak Sugi di sini. Dan kita akan mulai, Pak. Saya mau bertanya tentang apa sih tujuan daripada Kembang Teleng sendiri? Begitu. Untuk Kembang Teleng itu sebenarnya kita komunitas ya, jadi komunitas penggali sejarah. Kita pecinta sejarah di wilayah Kedu Utara ini kan pengen istilahnya membuka sejarah tentang Mangkuyudo. Nah, itu tujuan dari kita, intinya seperti itu. Berangkat daripada keresahan bagi masyarakat Temanggung, yang dimana masyarakat Temanggung ini kalau misalkan kita gali daripada masyarakat yang sekarang, ketika mendengar nama Temanggung itu seakan-akan tidak ada feel atau perasaan yang spesial. Sedangkan ketika kita membahas kota-kota yang di sekitar Temanggung, dekat sekali dengan Temanggung seperti Jogja maupun Magelang, masyarakat akan berpikir tentang sejarah-sejarah hebat nan besar yang berada di balik kota-kota itu. Sedangkan Temanggung sendiri yang notabene itu dekat dengan kota-kota itu malah seakan-akan tidak memiliki satu cerita atau background sejarah yang berarti. Malahan hanya terkenal dengan hal-hal simpel seperti kopi maupun tembakau. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, tentang apakah Temanggung ini di baliknya itu memiliki suatu hal yang spesial. Jadi kita ini kan ingin mengetahui hal apa sih yang sebenarnya itu tersimpan di balik daripada citra Temanggung yang hanya sebagai kota tembakau ataupun hanya sebagai penghasil kopi. Jadi apa yang tersimpan di baliknya? Untuk kita, komunitas Kembang Teleng itu membentuk komunitas pecinta sejarah. Jadi kita akan istilahnya mempelajari ataupun mengupas sejarah, di mana sejarah itu diantara dari Rakai Pikatan sampai dengan zaman Perang Diponegoro, itu sejarah itu hilang dan tidak diketahui oleh masyarakat. Ya. Jadi berupaya kita itu bersama-sama mencari dari sumber-sumber mana saja agar kita itu bisa mengetahui di dalam tahun yang ada itu biar ketemu sejarahnya, termasuk yang ada di wilayah Kedu, yang ada mungkin di wilayah Temanggung Utara, ataupun yang sekarang sudah menjadi Temanggung yang besar ini. Jadi sebelumnya itu juga belum ada Temanggung kan? Ya. Nah, makanya bagaimana kita biar mengetahui sejarahnya kok bisa-bisanya menjadi Temanggung. Nah, intinya di situ. Baik. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang nggak tahu kalau katakanlah Kembang Teleng itu kan ada diambil dari bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan wujud daripada Kembang Teleng sendiri itu gambarannya itu berupa apa? Begitu. Gini, Mas. Kalau sebetulnya tidak begitu penting soal kenapa harus Kembang Telengnya seperti apa. Cuman permasalahannya memang pada waktu itu, di era itu, era zaman Mataram Islam lah, pada waktu itu memang yang namanya panji-panji itu biasanya memang mengambil sebuah simbol sing gampang, maksudnya itu sing gampang dicontoh, digambar, gampang diingat itu, dan bisa memunculkan sebuah semangat perjuangan pada waktu itu. Filosofi dari Kembang Teleng. Jadi Kembang Teleng itu kita ambil dari nama Panji pasukan Kedu pada waktu itu. Itu menurut sejarahnya bahwa panji-panji atau bendera dari pasukan Kedu itu memang
menyerupai kembang telong, dan memang dari situ kita ambil filosofinya untuk kita ambil menjadi penyemangat kita untuk menggali sejarah yang ada di Temanggung, khususnya di wilayah Kedu. Karena kalau kita ngomong Temanggung, kita nggak bisa lepas dari Kedu. Gitu. Jadi kita ambil kembang telong itu karena memang itu dulu panji-panjinya pakai itu, pakai panji kembang telong itu. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk kembang telong sendiri kenapa kok diambil sebagai katakanlah sebuah simbolis daripada komunitas ini adalah juga untuk memunculkan semangat di mana kita ini adalah untuk nguri-nguri sejarah. Betul. Nah, kalau untuk kembang telong sendiri pada kedepannya nanti rencananya kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagai dalam tanda bentuk simbolis untuk menguri-nguri sejarah tersebut? Mungkin dari Pak Andi. Ya. Jadi sementara ini kegiatan dari kembang telong yaitu mencari sumber di mana yang kita tanya, yang kita sumbernya yang kita gali itu dari beberapa buku, kemudian buku sejarah, kemudian napak tilas ataupun makam yang ada di wilayah Temanggung sini. Jadi kita sering istilahnya mencari sumber-sumber dari masyarakat ataupun dari makam yang ada di wilayah sini. Oh, jadi nantinya akan banyak juga berkunjung kepada tempat-tempat tersebut. Insya Allah. Berarti pada episode-episode ke depan mungkin kita bakal berkunjung juga dan juga menjelaskan tentang detail-detail yang ada di situ sebagai juga bentuk untuk lebih memperdalam lagi sebenarnya apa sih yang di situ tersembunyi dalam sejarah Temanggung itu. Karena mungkin banyak juga Pak daripada masyarakat kita yang di situ tidak tahu menahu, apalagi mungkin kalau kita membicarakan soal Temanggung, di situ banyak sekali masyarakat kita yang mungkin hanya memandang remeh Temanggung, dimana kalau kita cuman mendengar kata Temanggung cuman identiknya sama dua, yaitu kopi sama tembakau. Jadi ngene Mas, kenapa kudu muter? Kadang-kadang mau Pak Andi ngendikake tak muter ning gone makam-makam. Jadi tujuannya ben anak putu itu ya juga tahu. Jadi ketika kita menceritakan tokoh si A, iki yo nek pengen ketika kita ngomong si A itu ben anak putu juga ngerti. Oh si A itu dulu ketokohannya seperti apa, terus makamnya di mana. Jadi untuk bisa menggali sejarah itu biar lebih detail, lebih tuntas. Nah, jadi orang ngomong tok ning iki lho, misalnya ngomong ke soal tokoh si A yang ada di wilayah Kedu, di wilayah Temanggung. Oh iki lho, iki makame ning kene, iki si A makame ning kene, si B makame ning kene. Jadi ben ngerti. Jadi kita sekaligus mengungkap sejarah itu sekaligus untuk kita tampilkan nanti bukti-bukti atau apa namanya data dukung dukung biar masyarakat secara umum anak putu nanti juga tahu nek oh simbah mbiyen iki makame ning kene seperti itu. Salah satunya sing kaitannya karo mau ora diwarihi ya roh makam ora, tapi tujuannya berarti adalah menjadi sebagai bukti. Iya. Untuk membuktikan bahwa Temanggung ini memang benar-benar memiliki satu sejarah yang katakanlah bukanlah sejarah yang remeh. Iya. Tapi menjadi sejarah yang konkret, yaitu ada sebagai juga jati diri sebagai masyarakat Temanggung. Yang mungkin kalau misalkan kita bicarakan masyarakat Temanggung ini, ketika kita membahas Temanggung belum memiliki ketertarikan yang dalam untuk mengetahui lebih daripada Temanggung ini. Sedangkan kalau misalkan kita membicarakan tentang daerah lain, mungkin malah lebih tertarik kepada daerah lain daripada daerah sendiri. Kan eman-eman. Sing nggon dhewe iki jane kita itu kaya sejarah, kaya dengan benda-benda peninggalan kok. Tapi masyarakat Temanggung sendiri bisa dibilang nggak ngerti sejarah iki kepiye, kadang ngertine ubyang-ubyung wah ning kono ning makam kono rame ning kono rame, tapi kan
kita kepinginnya ketika nanti masyarakat Temanggung itu ketika berziarah ke suatu tempat, ke suatu makam itu juga tahu, biar tahu, oh ini orang yang dimakamkan di sini dulu siapa, jasanya seperti apa, itu biar lebih tuntas gitu, salah satunya.